Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wa ala Muhammad Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni wa zidna ilman warzuqna fahman. Hamdan syukurillah. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bahasa Arab dengan judul Al-Kalimah. Ya. Al-kalimah itu adalah sebuah kata yang dimana di bahasa Arab kalimah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isim, kedua ada fi'il, dan ketiga ada huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Contohnya, dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba itu adalah fi'il, Muhammad itu adalah isim, ya. Ila itu adalah huruf. Ya, jadi ada fi'il, isim, dan huruf. Jadi kalimat ini terdiri dari 3 itu. Jika tidak ada ketiganya, itu namanya bukan al-kalimah. Ya. Jadi saya tuliskan. Ismun, fi'lun, harfun. Ya, kalimat terbagi menjadi 3, itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Contohnya, dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba itu adalah fi'il, Muhammadnya isim, ila itu adalah huruf, dan madrasah isim juga. Ya, ini isim bukan fi'il ataupun juga huruf. Ya, kenapa dinamakan isim? Karena isim adalah sebuah kata yang menunjukkan nama, benda, ya, hewan, dan lain-lain. Kalau fi'il itu menunjukkan sebuah kata kerja. Contoh, dhahaba. Apa sih arti dhahaba? Yang artinya adalah pergi. Ya, berangkat. Itu adalah kata kerja. Nah, untuk huruf, ya, itu adalah sebuah kata yang belum jelas asal-usulnya itu apa. Contoh, ila. Nah, kalau ila belum kemasukan isim dan fi'il, itu belum jadi al-kalimah. Ya, karena nggak jelas nih. Ya, nggak jelas. Karena belum ada hurufnya. Apa? Ila. Apa artinya ila? Ke. Ya, jadi di sini jelas. Dhaba Muhammadun ilal madrasati adalah sebuah kalimat. Sebuah kata. Artinya apa? Muhammad pergi ke sekolah. Jelas di sini sebuah kata. Ada isim, fi'il, dan juga ada huruf. Ya. Nah, isim terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada isim mudzakkar, yang kedua ada isim muannas. Mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Muannas. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Contohnya, mudzakkar misalkan Muhammadun mujtahidun. Artinya apa? Muhammad bersungguh-sungguh.
Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu adalah mudzakkar untuk laki-laki, mujtahidun yang mengikuti, jadi mudzakkar juga. Jadi Muhammadun mujtahidun. Nah, kalau untuk muannas contohnya misalkan Fatimatun mujtahidatun. Nah, di sini nih. Nah, untuk muannas itu ada perbedaan satu huruf. Di mana? Di belakang. Fatimatun mujtahidatun. Ya, ciri-ciri muannas itu adalah adanya tamar butoh. Ya, dia bentuknya bulat. Ya, bukan tak yang seperti perahu, tapi tak yang bentuknya bulat, itu namanya tamar butoh. Ya, ini tandanya untuk muannas. Fatimatun mujtahidatun. Artinya apa? Fatimah bersungguh-sungguh. Ya, di sini jelas ya, antara mudzakkar dan muannas itu berbeda. Beda di mana? Kalau muannas itu ada ta'mar butoh, kalau mudzakkar itu tidak ada. Dia normal. Ya. Fatimah ada tambahannya. Ya, belakangnya ada tamar butoh. Karena apa? Karena dia muannas. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembagian isim. Pembagian isim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim musanna, yang ketiga ada isim jama'. Tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis isim itu ada 2. Pertama ada isim mudzakkar, yang kedua ada isim muannats. Kita harus bisa membedakan jenis dan pembagian. Yang sekarang pembagian isim. Ya, pembagian isim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada isim mufrad. Yang kedua ada isim muannas. Dan yang ketiga ada isim jama'. Baik, perhatikan isim ada 3, mufrad, muannas, dan jama'. 3 ini ya adalah bagian daripada isim yang artinya mufrad itu hanya untuk 1 orang, muannas 2 orang, jama' 2 atau lebih orang. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa isim terbagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad untuk 1 orang, muannas untuk 2 orang, isim jama' untuk 2 atau 3 orang. Jadi banyak jama' ini. Ya, contoh ya. Al baitu kabirun. 1 rumah itu besar. Muannas al baitani kabironi. 2 rumah itu besar. Jamanya gimana? Ya, al buyuta kabiratun. Ya, paham ya? Untuk mufradnya al baitu kabirun. Muannas al baitani kabironi. Jamanya al buyuta kabiratun. Ya. Oke.
Nah, mufrad al-baitu kabirun, muannas al-baitani kabirani, jama al-buyuta kabiratun. Jadi di sini kita dapat bisa membedakan mana mufrad, mana muannas, dan mana yang jama. Untuk mufrad dia tidak ditambah apa-apa hurufnya. Ya, cukup seperti semula. Muannas kita ada tambahan. Apa tambahannya? Ini dia. Alif dan nun. Atau kita bisa simpulkan ani. Ya, al-baitani kabirani. Berbeda dengan mufrad. Al-baitu kabirun. Ya, untuk jama sendiri juga sama, ada tambahan huruf apa, yaitu waw di sininya. Ya, al-buyuta kabiratun. Ya, al-buyuta kabiratun. Ya, bukan al-baitu lagi. Kalau al-baitu dia mufrad. Ya, sampai sini paham? Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, isim itu ada dua jenis. Yang pertama ada isim mudzakkar dan isim muannas. Ya, dan pembagian isim itu ada tiga. Pertama ada isim mufrad, isim muannas, dan isim jamak yang terakhir. Oke, baik. Baik teman-teman, untuk membuat isim muannas itu bisa menambahkan dua huruf. Yang pertama alif dan nun, yang kedua ya dan nun. Jadi gampang. Contohnya seperti apa? Al-baitani atau al-baitaini. Ya, mudah sekali untuk membuat isim muannas, hanya menambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun di akhir hurufnya. Contohnya ini nih, al-baitani atau al-baitaini. Untuk membuat isim jamak itu ada tiga bagian lagi. Pertama ada isim jamak mudzakkar salim, yang kedua ada isim jamak muannas salim, yang ketiga ada isim jamak taksir. Untuk isim jamak mudzakkar salim itu untuk laki-laki. Contohnya al-muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim seperti apa? Al-muslimati. Ya. Untuk jamak taksir contohnya seperti apa? Dari kata al-waladu menjadi al-waladu. Jadi ada tambahan alif. Ya. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan jamak mudzakkar salim itu kita menambahkan huruf waw dan nun. Muannas salim menambahkan alif dan ta. Kalau misalkan untuk jamak taksir itu berubah dari bentuk asalnya atau berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa nih? Waladun. Jamak taksirnya apa? Jadi al waladu. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, al-muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Tambahannya ada huruf waw dan nun. Jamak muannas salim apa? Al-muslimat ditambahannya alif dan ta. Jamak taksir itu berubah dari asalnya, dari si mufradnya. Dari yang katanya waladun jadi al waladu. Baitun jadi apa? Al buyuta. Nah, oke. Sampai sini pembahasan kita dari hari ini tentang al-kalimah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir.